Oke, selamat malam Pak Dimas. Selamat malam juga semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk menjadi narasumber kelompok kami ya Pak. Halo? Ya, sama-sama. Ya, sebelumnya terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kelompok kami. Ya, sama-sama. Ya Pak, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya, saya juga sehat. Semoga kalian semua juga sehat selalu ya. Ya, pertama mari kita perkenalan diri dulu Pak. Nama saya Sinta. Ya. Nama saya Lydia. Nama saya Jesslyn. Nama saya Regi. Nama saya Marcelino. Nama saya Christian. Semuanya perkenalkan ya, nama saya Dimas Mulia. Ya, baik. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjadi pimpinan di perusahaan PD Banten Blok Indonesia ini? Saya menjadi pemimpin perusahaan di PD Banten Blok Indonesia ini sekitar 3 tahun yang lalu. Oh, sudah lumayan cukup ya Pak ya? Ya, berarti sudah nggak begitu lama. Sudah pengalaman yang, ya? Kenapa? Ya, berarti sudah punya cukup pengalaman ya untuk mengetahui kepemimpinan Bapak. Ya, mungkin ada sedikit pengalaman lah, lumayan lah, gitu. Ya, Pak, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak tentang perusahaan Bapak bergerak di bidang apa atau produknya apa saja gitu Pak? Oh, jadi perusahaan kami ini yang diberi nama Perusahaan Banten Blok Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, kalau teman-teman tahu, teman-teman pernah ngelihat konblok nggak? Yang biasa kita injak itu loh. Nah, kalau teman-teman tahu, kita itu bikin produknya seperti itu. Dan juga kita buat produk berupa pagar beton juga. Nah, untuk teman-teman kalau ada yang mau pasang atau beli atau order bisa tuh ke kita, bisa kita kasih komisi juga gitu. Wah, hebat sekali, menarik sekali ya produknya ya Pak. Kenapa? Ya, menarik sekali produknya. Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Silahkan. Iya. Makasih ya Sinta. Pak Dimas. Ya. Terdengar jelas gak? Terdengar sangat jelas. Menurut Pak Dimas, arti kepemimpinan itu apa ya? Kalau menurut saya pribadi, kepemimpinan itu adalah cara kita memimpin atau membimbing seseorang. Nah, kepemimpinan ini biasanya terbagi menjadi 2. Orang-orang beranggapan bahwa kepemimpinan itu, yang pertama itu ada fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset berarti, jadi orang itu beranggapan kalau sudah menjadi pemimpin itu adalah bakat dari lahir. Jadi, ibarat kalau kata orang Cina, udah top ini. Misalkan dia bisanya cuma dagang gitu. Ada juga yang namanya growth mindset. Jadi growth mindset ini semuanya itu nggak ada yang instan. Ada yang beranggapan di growth mindset ini, semua kepemimpinan itu bisa dipelajari sesuai dengan pelajaran dan pengalaman yang kita alami. Nah, menurut saya dua-duanya juga betul sih, tergantung pola pikir kita saja. Seperti itu. Iya. Selanjutnya, apa motivasi Pak Dimas dalam memimpin di perusahaan ini? Yang pasti motivasi saya adalah pengen cepet-cepet kaya. Nggak juga sih. Saya pengen sukses di usia muda. Karena kalau kita sukses kan kita bisa membuka semakin banyak lapangan pekerjaan. Karena ada kepuasan tersendiri loh kalau kita seandainya punya karyawan dan karyawan kita sejahtera. Dan juga saya ketika kita sukses gitu kan kita bisa berbuat baik semakin banyak.
Jadi bisa membahagiakan orang tua juga. Jadi dengan kita sukses, dengan kita menjadi pemimpin yang baik, kita bisa membuat lingkungan kita juga menjadi lebih baik. Jadi itu salah satu motivasi saya. Selanjutnya diserahkan ke Christian. Ya, terima kasih Jesslyn. Selamat malam Pak Dimas. Selamat malam. Bagaimana cara Bapak menjadi pemimpin yang baik untuk perusahaan Bapak? Kalau saya menjadi pemimpin yang baik bagi perusahaan saya, yaitu saya itu menganggap para karyawan saya ini misalkan seperti tim. Jadi kita ini nggak berbeda jauh gitu derajatnya ibarat kalau di perusahaan. Jadi biasanya kita mendengar juga apa yang karyawan kita punya ide atau karyawan kita keluhkan, dan kita itu membuat suasana kerja itu menjadi nyaman. Ibarat kalau teman-teman kalau zaman dulu pernah sekolah, pernah kan belajar matematika, aduh ngelihat pelajarannya ya udah males. Kalau dari awalnya kita udah males aja, kita boro-boro gurunya mau ngedengerin. Kita di belakang paling udah sibuk sendiri aja. Begitu juga dalam dunia kerja. Kalau tempat kerja kita buat menjadi nyaman, nggak seperti tempat tertekan, maka karyawan itu akan bekerja dengan maksimal. Jadi kita akan berusaha membuat tempat kerja itu nyaman seperti seru lah gitu. Jadi hari Senin itu nggak menakutkan. Kita berusaha menciptakan hari Senin itu justru seru. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya lanjutkan ke teman saya, Lydia. Ya, selamat malam Pak Dimas. Kedengaran suara saya? Kedengeran? Saya ingin bertanya, dalam pengambilan keputusan di perusahaan, baik dalam hal operasional maupun keuangan, biasanya Pak Dimas mempertimbangkannya dengan mengambil keputusan sendiri atau berdasarkan rapat? Jadi menurut saya dalam pengambilan keputusan, biasanya saya membagi-bagi klasifikasi tentang keputusan tersebut. Ada keputusan yang biasa dan juga ada keputusan yang penting. Biasanya kalau keputusan yang penting, saya akan mendiskusikannya dengan beberapa bagian, seperti para manajer, para penanam saham, dan lain-lain. Karena dengan membuat keputusan secara bersama-sama, meminimalisir kita dalam mengatasi resiko. Seperti di pelajaran manajemen resiko, kita harus mempertimbangkan semuanya secara bersama-sama. Karena segala ide itu dapat datang dari segala arah, bisa dari karyawan kita, bisa dari manajer, bisa juga dari customer kita. Jadi lebih baik kalau keputusan yang penting itu kalau bisa kita buat secara bersama-sama. Karena kalau kita semakin banyak yang memberikan ide, ya ibarat pemikiran kita semakin luas. Jadi nggak cuma satu sisi, melainkan dari banyak sisi. Tapi kalau keputusan-keputusan yang biasa, biasanya saya akan membuat keputusan sendiri tanpa mempertimbangkannya dengan bagian-bagian lain. Ya kalau keputusan biasa mah kita buat aja lah sendiri gitu. Nggak usah merepotkan yang lain. Seperti itu. Oh, baik. Kemudian kalau misalnya menurut Pak Dimas nih, kalau misalnya ada karyawan yang berbeda pendapat dengan pendapat Pak Dimas, mungkin Pak Dimas menanganinya kayak gimana? Justru saya paling suka dengan karyawan yang berbeda pendapat dengan saya. Berarti karyawan itu nggak pasif. Ibarat seperti dosen aja yang nanya, ada pertanyaan lagi nggak? Kan pasti kebanyakan kalau yang cuek, nggak ada gitu. Tapi kalau yang aktif, justru dia akan membuat pertanyaan lagi. Itu menunjukkan bahwa karyawan kita itu aktif dan memiliki rasa tanggung jawab juga di perusahaan kita. Jadi nggak cuma datang pagi terus dapat gaji. Tapi dia kalau bisa itu yang bagus, memiliki rasa kepemilikan juga. Walaupun saya selalu tanamkan juga ke para karyawan, ini memang bukan perusahaan kamu, tapi kamu harus bisa memiliki seperti saya memiliki perusahaan ini gitu. Jadi dengan seperti itu, ketika dia memberikan pendapat yang berbeda dengan saya akan mendengarkannya. Oh, saya akan pertimbangkan gitu, bagus atau enggak. Kalau memang bagus ya saya laksanakan, kalau enggak mungkin saya akan berikan ke dia saran lebih baik seperti apa gitu. Jadi kita jangan tolak mentah-mentah. Karena banyak juga pengusaha-pengusaha sukses yang berawal dari karyawan-karyawan juga. Jadi kita harus mendengarkan karyawan juga. Karena siapa tahu karyawan itu memiliki ide yang luar biasa. Seperti itu. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam Pak Dimas. Selamat malam. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak sebagai pimpinan menciptakan suasana kerja yang nyaman agar para karyawan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan konsentrasi dan nyaman? Pertama-tama saya akan membuat tempat kerja yang nyaman. Jadi ibarat kita bertemu teman sehari-hari aja. Kayak kita ketemu teman kalau pengen sekolah gitu.
mungkin kita udah nafsu gitu, wah ketemu si A nih gitu. Maka itu saya membuat lingkungan kerja yang nyaman seperti kita ketemu teman biasa aja. Kan biasanya kalau kita ngedenger atasan itu ketemu bos misalkan, udah kayak wah udah gimana gitu. Tapi kalau kita membuat lingkungan kerja kita nyaman seperti kita berteman, itu membuat lingkungan kerja kita nyaman seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dimas. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Selamat malam Pak Dimas. Selamat malam. Menurut Bapak, apa kesan dan pesan yang dapat Bapak ambil dengan menjadi pemimpin di sini yang mungkin dapat menjadi motivasi untuk para generasi muda yang ingin menjadi pemimpin? Saran saya yaitu pemimpin itu nggak diukur dari usia, tapi pemimpin itu diukur dari tekad dan kemauan. Selama teman-teman ini masih muda, teman-teman juga bisa menjadi pemimpin gitu. Pemimpin dimanapun, dimulai dari pemimpin dari nanti ketika sudah berkeluarga bisa menjadi pemimpin keluarga gitu. Jadi pemimpin itu nggak dinilai dari usia, tapi teman-teman sekarang juga harus bisa melakukannya mulai dari hal kecil. Dengan begitu teman-teman bisa membiasakan diri untuk menjadi pemimpin yang lebih besar lagi suatu hari nanti. Seperti itu. Lalu motivasinya apa Pak? Motivasi seperti apa tuh? Contohnya misalkan cara kenapa saya semangat atau kayak gimana? Ya, cara Bapak semangat untuk memimpin gitu. Cara saya semangat untuk memimpin ya biasanya saya biasanya untuk menjadi pemimpin itu saya semangat biasanya saya punya misalkan di kamar atau di buku saya tulis impian-impian saya dan benda-benda yang ingin saya beli suatu hari nanti. Ketika kita melihatnya setiap hari, maka psikologi kita akan terlatih. Wah, kita akan bisa dapat nih. Dengan begitu kita bisa memotivasi diri kita sendiri tanpa sadar setiap hari. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Oke, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Dilanjutkan nanti sama teman saya. Boleh. Wah, hebat sekali nih Pak Dimas menjadi pemimpin di usia muda ya. Saya salut. Kalau boleh tanya, saat ini usia Pak Dimas berapa ya? Kalau menurut teman-teman berapa usia saya? 21. 21 masih salah. Sekitaran 20-an apalah. Sebenarnya agak canggung juga dipanggil Pak ya. Kita kan seperti sepantaran gitu sebenarnya. Usia saya itu 20. Wah, sangat masih muda sekali ini. Wah, Tapi saya juga sangat-sangat menginspirasi kita semua. Saya. Kenapa Pak? Ya saya juga seperti pernah ngeliat kalian di kampus gitu. Wah, Gambarannya kalau jadi tapi karyawan Pak usia Dimas Bapak di kayaknya muda. enak banget ya. Kenapa? Ya tergambar dari wawancara ini, Pak Dimas itu pemimpin yang sangat humble terhadap karyawannya. Iya. Ya karena kalau kita menjadi pemimpin itu kita harus humble kepada karyawan kita gitu. Bahkan saya biasanya di waktu-waktu senggang saya biasanya bikin video TikTok bareng karyawan-karyawan saya untuk mempromosikan barang saya. Dengan begitu kita bisa makin erat juga sama karyawan-karyawan, bukan cuma kerja aja. Kita bikin TikTok bareng untuk buat promosi gitu. Jadi seperti itu. Jadi menurut Bapak sangat penting sekali ya menjaga komunikasi dan tali antara pemimpin dan karyawan itu sangat penting sekali ya buat Bapak. Ya, karena dalam kepemimpinan itu ada juga pelajaran dinamakan CRM. Saya nggak tahu kalian udah belajar apa belum, yaitu Customer Relationship Management. Jadi CRM itu bukan cuma kita terhadap customer aja, tapi bagaimana cara kita juga terhadap karyawan kita. Karena karyawan kita itu disebut pelanggan juga, cuman pelanggan intern, yaitu pelanggan dari dalam. Jadi kita pun selain menjaga komunikasi dengan para customer, kita juga harus menjaga komunikasi dengan para pelanggan intern ini, yaitu karyawan kita. Karena kalau nggak ada karyawan, ya gimana lagi gitu. Kan nggak bisa juga kita buat usaha tanpa nggak ada karyawan. Betul. Tapi Pak, apakah pernah ada karyawan yang menyimpang dari aturan Bapak? Cara Bapak mengatasi hal seperti itu seperti apa? Sebagai seorang pemimpin nih.
Kalau dalam hal yang menyimpang sih pasti itu hal yang sudah biasa ya. Dalam dunia organisasi pasti nggak ada yang berjalan mulus sesuai dengan keinginan visi dan misi perusahaan. Yaitu Betul. biasanya saya menyikapinya kalau 1 kali salah masih oke dah, mungkin karena dia belum dikasih tahu. 2 kali salah, oh mungkin dia lupa kali ya. Tapi kalau 3 kali salah atau 4 kali salah, biasanya saya akan melakukan teguran gitu. Berarti tidak hanya kebijakan-kebijakan yang diambil, Bapak juga bisa memberikan sikap tegas gitu ya Pak kepada karyawan atau anggota-anggota Bapak. Iya, karena sikap tegas itu wajib bagi kita gitu. Karena kalau kita terlalu lembut juga jangan. Nanti takutnya para karyawan itu bekerja dengan semau-maunya. Jadi kita itu harus bisa mengimbangi antara tegas dan juga lembut. Jadi ya ibarat kita main layangan, kita tarik ulur gitu. Kalau seandainya kita terlalu baik juga, nanti takutnya kita dimanfaatkan. Tapi kita juga nggak boleh terlalu tegas juga gitu. Harus kita ibarat main layangan itu harus kita tarik ulur lah. Kalau terlalu kencang putus, kalau terlalu kendur juga kan nggak bagus juga. Iya betul. Pak, satu lagi pertanyaan dari kami. Menurut Bapak, menurut pandangan Bapak nih, apakah seorang wanita itu bisa menjadi seorang pemimpin? Karena kebanyakan pemimpin itu adalah laki-laki. Menurut Bapak, apakah wanita itu bisa jadi pemimpin, Pak? Menurut saya sangat bisa gitu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kan ada 2 tipe tentang kepemimpinan. Ada growth mindset dan fixed mindset. Menurut saya lebih bagus itu kita menganut paham itu growth mindset. Yang berarti kepemimpinan itu dapat dibentuk selama kita mau belajar dan juga dengan pengalaman hidup kita. Wanita ataupun pria, orang tua ataupun anak kecil dapat menjadi seorang pemimpin jika ia memiliki kemauan dan juga keinginan gitu yang kuat. Wah, terima kasih Pak atas sharing-sharing kita hari ini, pertanyaan-pertanyaannya. Ya, cukup sekian sih pertanyaan dari kami. Sekali lagi terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga udah berbagi pengalaman, sharing-sharing kita kali ini. Semoga apa yang dapat Bapak sampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih juga ya teman-teman bisa menambah pengalaman saya juga. Selamat malam ya Pak, semoga sukses selalu. Malam juga, terima kasih.